Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Herman, NIM 19074045. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nama komponen-komponen sensor pada mesin AV. Baiklah, sensor yang pertama yaitu sensor IAT, Intake Air Temperature. Sensor IAT berfungsi untuk mengukur suhu udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini terletak di saringan udara, di cover saringan udara. Dan selanjutnya hasil deteksi dari sensor IAT akan dikirim ke ECU untuk diolah. Selanjutnya yaitu sensor idle speed sensor, berfungsi untuk mengatur rangsangan putaran idle. Kalau mesin pincang, salah satu penyebabnya yaitu berasal dari idle, sensor idle speed. Selanjutnya yaitu sensor MAP, map sensor, manifold absolute position. Sensor ini memiliki satu selang vakum yang berfungsi untuk mengukur tekanan kevakuman yang ada dari intake manifold. Setelah kevakuman masuk ke dalam sensor, kemudian sensor mengolah data yang akan diteruskan ke ECU untuk diolah. Tekanan kevakuman tersebut yaitu dari intake manifold yang dikirim ke sensor MAP. Sensor ISC tadi dipasang di throttle body. Ini adalah throttle body position. Di bawah throttle body terdapat intake manifold. Selanjutnya yaitu kita lihat pada mesin terdapat coil injection. Pada mesin K3FE ini terdapat 4 coil dan 4 busi. ECU mengirim data dari sensor-sensor yang telah diolah, kemudian dikirimkan ke coil untuk memberikan tegangan tinggi pada busi, sehingga busi bisa memercikkan bunga api. Coil berfungsi untuk memberikan tegangan tinggi pada busi untuk membakar suplai bahan bakar. Sedangkan yang mensuplai bahan bakar dilakukan oleh injektor. Seperti yang terlihat di video, yang warna kuning itu adalah injektor. Setiap satu silinder terdapat satu injektor. Di mesin K3FE ini terdapat 4 injektor dan 4 busi dan 4 coil. Selanjutnya itu sensor TPS, throttle position sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan throttle valve yang ada di throttle body. Ketika throttle body bergerak, maka sensor TPS akan mendeteksinya. Kemudian setelah sensor mendeteksi, kemudian dikirimkan ke ECU. Dan selanjutnya yaitu sensor yang terlihat di sini yaitu oksigen sensor. Oksigen sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gas buang yang dikeluarkan oleh mesin. Hasil deteksi kemudian tersebut dikirim ke ECU dan ECU akan mengolah data dan mengatur ke jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan ke injektor. Dengan adanya oksigen sensor pada mobil ini, secara teoritis 15:1 perbandingan udara
dan campuran bahan bakar akan tercapai dengan adanya sensor ini. Selanjutnya itu sensor yang ada pada mobil ini. Ini adalah sensor VVTi, yaitu Oil Control Valve. Sensor ini berfungsi untuk mengatur suplai oli yang akan mengalir ke gear VVTi yang ada pada mobil ini. Pada sensor ini, sensor VVTi ini yang berfungsi untuk meng-on-kan atau menutup sensor ini, yaitu pada ECU. ECU memerintahkan untuk membuka atau menutup sensor yang akan mengalirkan oli ke sensor gear VVTi. Yang selanjutnya itu CMP, yaitu Camshaft Position Sensor. CMP berfungsi untuk menentukan putaran. Fungsi dari CMP yaitu mendeteksi putaran dari camshaft untuk menentukan posisi top 1 dan top 4 agar bisa dikirim ke ECU. Selanjutnya itu sensor CKP, Crankshaft Position Sensor. CKP berfungsi untuk mendeteksi putaran poros engkol. Kemudian mendeteksi putaran poros engkol yang hasilnya akan dikirim ke ECU.